Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja supaya kalian bisa mendapatkan banyak benefit secara gratis di sana seperti saham scalping, saham big akumulasi, saham-saham menarik setiap harinya, kemudian saham big akumulasi, dan juga di sini ada analisa saham-saham yang menarik seperti BBRI dan yang lainnya. Dari sini juga saya share hasil kita di premium ya, profit kita di premium. Jadi Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika kalian ingin join ke premium boleh saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana seperti mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya setiap hari, dan trading plan ini akan dipandu di sana. Jadi kalian tidak akan atau hanya mendapatkan saham kosongan, tapi akan dipandu dan diarahkan nanti di sana. Kemudian mendapatkan channel Telegram Premium, grup diskusi premium, kemudian ikut update market setiap hari Senin melalui Google Meet, kemudian menjadi prioritas dalam pendampingan di market, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik boleh langsung gabung ya, hubungi admin melalui WA atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Nah, di sini cara join ke premium ada dua ya, bisa join secara gratis maupun yang berbayar. Jika kalian merasa yang berbayar terlalu mahal, boleh join secara gratis. Untuk info selengkapnya, untuk mengetahui biaya dan juga syarat join secara gratis, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulannya atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini ya. Yang ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan. Kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan kalian akan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Posisinya biasanya ada di sebelah tombol subscribe, dan jika sudah klik, maka selesaikan pembayarannya di sana. Dan jika ada kendala atau pertanyaan, boleh hubungi admin melalui WA atau melalui link yang ada di deskripsi, atau hubungi saya melalui Telegram. Oke? Sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu ya stock pick atau saham-saham pilihan saya yang saya bagikan secara gratis di minggu yang lalu. Dari sini yang pertama ada Care. Boleh kita lihat Care sangat bagus. Dia masuk ke area pembelian di hari Senin dan Selasa. Dia turun dulu ke area pembelian kita, lalu bergerak naik ke target dan sudah hit target 1 di 224. Jika kalian ikuti trading plan di minggu yang lalu, maka sudah profit sebesar 8%. Jadi dengan menonton video YouTube secara gratis di Antek Saham, maka kalian sudah bisa profit 8% satu minggu. Jadi jangan lupa selalu tonton video Antek Saham ini dan aktifkan tombol subscribe atau join ke channel Telegram Antek Saham. Oke? Jadi Care sudah selesai trading plan-nya karena sudah hit target. Kemudian yang kedua ada Akra yang saya bagikan. Oke, di sini juga Akra sangat bagus. Masuk ke area pembelian kita dan setelah mencapai area pembelian langsung bergerak naik ke target yang pertama. Jika kalian ikuti trading plan di minggu yang lalu, kalian sudah profit sampai 8% juga. Jadi jika diakumulasikan dari Care dan juga Akra, kalian sudah profit 16% dalam satu minggu secara gratis dari Antek Saham. Jadi yang sudah cuan dari video yang di minggu yang lalu, maka boleh absen dulu. Saya sudah cuan di kolom komentar, oke? Kalau gak ada yang cuan ya, berarti saat saya selalu upload video tiap minggu tapi gak ada yang ikutin, atau gak ada yang cuan menggunakan video-video tersebut, oke? Tapi gak selamanya cuan ya, mungkin karena kali ini market bagus, sehingga kita bisa cuan melalui saham-saham tersebut. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu ada BRMS. Untuk BRMS kita lihat di sini ya. Sayangnya tidak masuk ke area pembelian dulu ya. BRMS langsung naik di hari Senin dan mencapai target. Jadi memang trading plan pada BRMS tidak valid dan kita anggap trading plan ini sudah nggak valid ya atau invalid. Jadi jikapun nanti dia turun lagi ke area demand, maka trading plan-nya tidak bisa digunakan karena skenario-nya akan berubah nantinya. Oke, jadi dari 3 saham yang saya rekom atau yang saya share di minggu yang lalu, 2 yang profit dan 1 invalid. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang sudah ikut menggunakan trading plan di minggu yang lalu. Jika ada yang cuan boleh absen di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Oke, untuk IHSG boleh kita lihat ya di sini. Analisa kita sangat valid. Kalau IHSG akan bergerak naik dulu ke area supply. Boleh kita lihat sekarang posisi IHSG sedang di area supply.
Di sini ya sudah masuk ke area supply, setelah mencapai support 6263 dia naik ke area supply, dan sekarang di area supply seperti ini sudah menandakan rejection ya. Jadi ada potensi IHSG akan turun kembali ke beberapa area support sini ya. Ini sudah mencapai area supply dan pergerakannya masih downtrend, maka harusnya IHSG akan bergerak turun kembali minimal ke area 6500 ya. Ini support pada IHSG. Jadi view saya pada IHSG akan bergerak turun dulu ke area support 6500 selama belum bisa break area supply-nya. Tetapi jika bisa break, di sini saya tandai saja resisten di angka 6680. Jika bisa break area resisten ini, maka IHSG akan bergerak naik kembali ke area supply selanjutnya di angka 6843 sampai 6933. Jadi untuk IHSG pantau satu area di resisten 6680. Jika bisa di breakout, maka IHSG akan bergerak naik. Tetapi jika tidak, maka IHSG akan koreksi lagi ke area support 6500. Jika kita cek secara volumenya di sini, terlihat pada saat pergerakan naik IHSG tidak disertai dengan volume yang besar, tapi memang ada inflow, tapi volumenya tidak sebesar outflow yang sebelumnya. Jadi pergerakan naiknya ini bisa kita katakan hanya technical rebound saja, dan di hari Jumat ada outflow kembali sebesar 600 miliar. Jadi inflow yang di sini langsung dihajar di hari Jumat. Jadi harusnya IHSG akan bergerak turun dari sini nanti karena atau berdasarkan outflow di hari Jumat dan inflow Senin sampai Kamis hanya sedikit. Jadi harusnya IHSG masih berpotensi untuk bergerak turun. Oke, tapi jika nanti bisa break resisten 6680, maka view IHSG akan berbeda, dia akan bergerak naik lagi sampai ke area supply selanjutnya di 6843 sampai 6933. Nah, maka dari itu pantau satu area resisten di angka 6680 pada IHSG. Sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Yang pertama yang saya pilih ada Inco ya. Untuk Inco sebelumnya sudah pernah saya bagikan, dan memang sudah taking profit ya. Di 2 minggu yang lalu saya bagikan secara gratis juga di YouTube ini, dan sudah profit sampai target 1 sebesar 8% lagi. Jadi seharusnya kalian sudah cuan luber hanya dengan menonton video gratis dari Antek Saham, apalagi jika join ke premium. Oke. Di sini akan saya hapus dulu trading plan yang lama. Di sini boleh kita lihat ya pergerakan dari, ini saya geser dulu ya demand-nya. Pergerakan dari Inco valid break dari area neckline pola double bottom-nya di sini. Jadi harusnya Inco ini pola ini menjadi konfirmasi secara teknikal Inco akan rebound dalam jangka waktu yang pendek. Di sini pola double bottom ya. Bottom yang pertama, bottom yang kedua, neckline-nya di sini, dan sudah breakout di hari Jumat. Jadi harusnya Inco akan melanjutkan kenaikannya karena adanya pola double bottom ini. Jadi biasanya pergerakannya akan turun dulu ya, koreksi ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi secara teknikal adalah adanya pola double bottom pada Inco yang membuat secara teknikal Inco berpotensi bergerak naik. Jika kita lihat secara broker summary-nya apakah ada akumulasi? Seharusnya ada akumulasi ya, karena sudah saya cek sebelumnya. Oke, terlihat dari indikator asing maupun bandar masuk cukup banyak ya di sini. Bar volumenya hijau cukup besar dari sini. 7 Maret, oke, tergolong biasa aja ya. 1 minggu terakhir, baru terlihat ada akumulasi yang cukup besar pada Inco ini. Jadi harusnya Inco sangat berpotensi untuk bergerak naik. Nah, dengan itu boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara broker summary dan teknikal sangat berpotensi untuk bergerak naik. Di sini akan saya buatkan area pembeliannya 3020. Stop loss sudah pas, oke. Sini saya buatkan TP1 3230, stop loss di 2810. Lalu target kedua di sini ya, di 3350. Oke. Nah, oke. Jadi boleh kita hitung ya, risk reward ratio-nya 1:1, potensi profit and loss di angka 6,95%. Jika target kedua tercapai, potensi profit kita sampai ke angka 10,93%. Jadi risk reward ratio-nya sangat menarik pada Inco ini. Di sini akan saya buatkan area pembelian pada Inco. Cicil saja ya di area pembelian karena masih ada potensi dia akan koreksi lagi ke area pembelian kita. Di 950 sampai 3100. TP sesuai chart 3230, 3350. Stop loss di angka 2810.
Oke, jadi pergerakan Inco akan lebih cenderung untuk bergerak naik selama di atas area demand kita di angka 2940 sampai 3020. Oke, jadi view saya masih ada potensi dia akan koreksi dulu, turun sedikit ke area demand lalu bergerak naik ke target kita. Jadi boleh pantau area demand pada saham Inco. Lanjut ke saham yang kedua ada BWPT yang saya pilih ya. Oke, BWPT ini masuk gorengannya, tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Dia konsolidasi cukup lama dari 10 Desember, konsolidasi di area trendline. Ini resisten trendline-nya sini dan ini support trendline-nya. Dan menariknya dia sudah break dari resisten trendline-nya yang menjadi konfirmasi kalau BWPT akan bergerak naik atau mulai bergerak naik ke area target kita minimal ya. Seharusnya bisa sampai ke area 70, tapi kita buat target kita di area 60-an saja. Karena memang ini di bawah range-nya di bawah 100, maka satu tick saja sudah termasuk 1% di sini. Jadi dengan kita buatkan saja target di 61, maka kita akan mendapatkan profit sampai di angka 8,93%. Oke. Jadi konfirmasi secara teknikal sudah ada break dari resisten trendline-nya. Jika kita lihat secara broker summary-nya harusnya akumulasi juga ya. Dan terlihat kalau dari tanggal 28 Februari, satu minggu terakhir sudah ada akumulasi di BWPT. Jadi yang akum yaitu IF, kita cek. Oke, dari lokal yang akum, sedangkan asingnya tidak terlalu banyak masuk dan juga di indikator terlihat kalau volume dari asing di sini cukup kecil ya. Jadi harusnya selama IF dan SK akumulasi pada BWPT, maka BWPT sangat potensi untuk bergerak naik. Nah, karena di sini pergerakannya tidak terlalu signifikan ya atau tergolong lambat, maka harus lebih bersabar jika ingin entry pada BWPT. Oke? Ini secara broker summary-nya bagus dan juga teknikalnya bagus, maka boleh kita buatkan trading plan pada BWPT ini. Oke, di sini saya hitung dulu ya. Risk reward ratio-nya dengan average di 56, stop loss di 51 dan taken profit di 61, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 8,93%. Jika target kedua tercapai di 63, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,50%. Jadi risk reward ratio pada BWPT ini sangat menarik dan bisa dipantau atau bahkan di entry ya, tapi dengan porsi yang sedikit karena termasuk gorengan, bisa saja nanti langsung diguyur ke bawah dan kita akan terkena stop loss. Jadi sebaiknya jika ingin entry pada BWPT, masuk saja dengan porsi yang sedikit, jangan terlalu banyak karena masuk ke tipe gorengan, bisa langsung hit stop loss maupun hit targetnya. Oke, sini kan saya buatkan trading plan kita, area buy-nya saya buatkan di sini ya. 55 sampai 58. TP1 sesuai chart 61. TP2 63. Stop loss di 51. Oke. Jadi boleh cicil di area 55 sampai 58. Selama di atas area demand harusnya pergerakan BWPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik. View saya pada BWPT masih akan bolak-balik dulu ya sini. Satu seperti ini. Lalu bergerak naik ke target kita. Nah, maka dari itu seperti yang tadi yang saya katakan harus lebih bersabar. Untuk BWPT biasanya akan satu dulu lebih lama seperti ini ya. Satu lalu akhirnya bergerak naik ke target kita. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Auto. Oke, untuk Auto boleh kita lihat ya. Secara teknikal terlihat jelas kalau ada konfirmasi di sini. Break dari area trendline-nya, resisten trendline-nya dan juga break dari area supply di sini di angka 2020 sampai 2060. Jadi secara teknikal sudah jelas ada konfirmasi kalau dia break dari dua area, yaitu resisten trendline-nya, lalu yang kedua di area supply-nya. Oke, yang sekarang menjadi area demand karena sudah di breakout. Jika kita cek secara broker summary-nya harusnya masih ada akumulasi ya. Oke, ternyata di sini merah ya di satu minggu terakhir. Dari bandarnya buangan tapi dari asing masuk. Oke, terlihat asing masuk tapi domestiknya buangan ya dari PD di sini. Satu minggu terakhir memang ada distribusi. Di hari Jumat ada akumulasi ya. Asingnya masih konsisten akumulasi dan PD-nya masuk kembali setelah buangan di satu minggu terakhir, tapi di hari Jumat mulai masuk kembali ke Auto. Jadi harusnya untuk Auto ini masih bagus. Kalau kita lihat ya dari sini, dari asingnya masih inflow, tapi memang bandar buangan cukup banyak. Jadi harusnya di sini Auto akan lebih ke sideways dulu karena baru breakout juga. Jadi posisi Auto sekarang baru break dari area
supply maupun trend lainnya. Jadi potensi dia akan seperti ini dulu, sideways, sambil nanti bandarnya kumpulin barang dan harga bisa bergerak naik. Oke. Jadi di sini secara broker summary bisa kita katakan kalau ini ada distribusi kecil karena dari asing juga nampung ya, jaga di bawah di sini, dan supportnya juga tidak di breakdown ya, yang menandakan memang volume dari asing ini menjaga harga tidak turun di bawah dari 1945. Oke. Jadi bandarnya di sini bagus menjaga harganya dan tidak turun di bawah dari supportnya, yang menandakan memang dia akan bergerak naik karena bisa bertahan di atas supportnya. Jadi secara broker summary-nya bisa kita katakan cukup bagus juga, dan secara teknikal sudah ada konfirmasi kalau auto akan bergerak naik. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 2040, target 1 di 2160, dan stop loss di 1920. Dengan ini kita akan mendapatkan strike ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,88%. Jika target kedua tercapai di 2250, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,29%. Jadi, strike ratio pada auto ini sangat menarik. Oke, di sini kan saya buatkan trading plan kita ya. Area pembelian. Di sini ya saya buatkan dari 2000 sampai 2070 closing di hari Jumat. TP1 sesuai chart 2160. TP2 juga sama 2250. Stop loss di 1920. Oke. Selama pergerakan auto di atas area support yang ini ya, support 1945, maka arahnya akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, nantinya kalian harus bersabar juga. Seperti yang tadi, view saya dia akan sideways dulu seperti ini, bolak-balik, lalu nanti bandarnya sudah kumpulin barang sehingga harga bisa diangkat ke atas. Oke. Intinya jaga support 1945. Jika belum di breakdown, maka view saya pada auto masih akan bergerak naik. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, manfaatkan join secara gratis, supaya kita bisa cuan bareng di sana dan trading bareng juga. Sekian dari saya, terima kasih.